Tapi gimana caranya orang dengan standar bahagia yang berbeda? Ini sebenarnya gue bingung. Allahu Akbar kabiro. Bego. Saya pengen ketemu dua orang. Ya, temen saya juga di kantor. Beda, bukan yang kemarin. Kalau kemarin kan Ongki sama Yudi. Ini saya pengen kenalin temen saya yang agak berbeda dari kebanyakan manusia yang ada di kantor saya ini. Dua orang inilah orang yang sangat kritis. Kritis bukan kritis kehidupannya, tapi kritis pemikirannya, dan menarik banget lah. Kenapa saya ketemu sama mereka? Sebenarnya kita punya kayak grup bertiga doang gitu. Itu yang hobinya memang mendiskusikan hal-hal yang biasa kita diskusin zaman saya masih di BEM. Zaman saya masih bergerak ya sampai sekarang masih bergerak sih. Pokoknya selama masih di BEM dulu ya. Kan kalau di jalan anak BEM senengannya diskusi yang agak-agak keras gitu. Nah, dengan mereka inilah saya senang diskusi. Dengan dua orang inilah saya senang diskusi. Nah, kita janjian lagi di hutan kota, tempat kemarin saya sama Ongki sama Yudi ngobrol. Kita lihat apakah dua orang ini sudah udah datang. Jadi kita janjian jam 4, ini udah jam 4 lewat. Karena tadi saya ada staff yang belum pulang. Niatnya nungguin tapi katanya tinggal aja, ya udah. Tinggal kesini karena udah telat 15 menit. Dua orang ini pasti sangat marah sekali ya. Oke, kita lihat nih manusia-manusianya nih. Ini dia. Dua orang sahabat. Assalamualaikum. Berdarah. Buka ngapa? Ininya. Ya elah. Kan black banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita udah ketemu tadi dengan dua orang ini yang saya introin di sepanjang jalan tadi. Dua orang ini adalah rekan saya di kantor, teman diskusi, teman berantem, dan ada klakson lagi jelek banget. Tenang lah bro. Ya apa back sound? Kan live ya. Kalau nggak live. Lagi-lagi ada suara run up loh. Kemarin gue juga di sini ada suara run up ngeselin. Ya ini jam-jamnya. Iya sih, jam-jam ratap sih. Mau gimana? Ya ini dua orang ini adalah teman dekat saya di kantor. Tapi belum ditraktir. Belum, emang gak ada janji traktir kali. Teman diskusi. Jadi kalau kemarin sama Yudi sama Ongki ya kehidupan sehari-hari yang ya sebagaimana normalnya manusia biasa. Sombong banget ya. Nah, dengan dua orang ini adalah teman saya. Sejujurnya tempat saya ngerasain feel ketika saya dulu zaman di kampus, karena dua orang ini bisa saya ajak diskusi yang agak-agak berat dikit. Terakhir kita diskusi apa ya? Apa sih? Jangan disebut kantornya bro. Oh, sorry. Gimana sih? Enggak, kemarin gue mau Ongki dimarahin gak boleh sebut kantor. Oh gitu. Kemarin siapa? Ongki kan selebgram. Nah, sudah hadir bersama saya nih dua orang sama saya. Ya nggak apa nih, kan bisa di-cut. Oh di-cut. Nggak usah di-cut ya. Nggak pakai mic eksternal ya? Enggak, ini udah bagus. Serius. Xiaomi bro. Redmi Note 8 Pro. Yang terbaru Redmi Note 9 Pro itu udah bagus banget. Nggak percaya. Ya Samsung mahal tapi kan. Ini middle class. Sama ini. Enggak, mahal. Ya terserah lah. Belum ada NFC kan? Enggak ada. Nggak percaya gue. Ntar gimana? Oke, jadi nggak jelas nih. Nah ini sudah bersama saya Fadil Tresna Nugraha, punya channel YouTube. Bukan Tresna. Ya Tresna. Nah iya betul. Good. Emang gitu namanya. Fadil Tresna Nugraha. Nah, iya. Teman saya sejak di kampus. Cuma di kampus Kita nggak terlalu deket ya. Kita nggak kenal doang. Karena Cukup. dia di cukup CT tahu. cuma kadang datang sekali. Kan. Oh, dia anak CT. Ketua BEM. Lu nggak tahu kan? Lu pernah lihat lu datang ke Anak CT. CT apa nih? Kamu terus lu ditanyain sama apa ya? Mas Sama Aji. senior lah. Mas Aji Iya, lah. sama Aji. Pas Lu Mas Aji. mau tetap di CT apa enggak? Saya mau jadi presiden BEM, sorry ya. CT itu apa? Cendekia Teknika. Oh. Lu nggak tahu bro.
Gue nggak tahu. Ya udah. Ya itu kayak BSO lah, BSO tapi keilmuan ya Dil ya kira-kira ya. Keilmuan. Dulu belum BSO. Oh, waktu itu belum BSO, dia anaknya KMP. Iya. Ya ini Fadil, dan dia dulu penerima beasiswa Jangan yang disebut, saya jangan nggak dapet. Jangan disebut. Kita satu batch sebenarnya harus kalau gua keterima satu batch. Iya, tapi Cuman itu di juga- hari terakhir seleksi yang waktu ada presentasi ya kalau nggak salah ya, Ah, presentasi di depan Pak Wasis tuh. ah. Nah itu tiba-tiba ibu gua nelpon tuh. Udahlah ngapain sih ikut beasiswa kayak gitu kata ibu gua. Padahal gue pengen banget tuh sebenarnya. Tapi ternyata orang tua tuh penting banget ya, ridho orang tua. Akhirnya saya nggak dapat beasiswa itu. Setahun kemudian saya melihat kejadian-kejadian unik dari beasiswanya Fadil dan saya bersyukur akhirnya nggak keterima di situ. Jangan bahas itu di sini. Iya kan? Mau diamat. Tapi kan walaupun Satu Kan lembaga. orang nggak tahu lu beasiswa apa, emang lu beasiswa apa? Iya. Orang nggak tahu, kenapa lu? tapi kan lu walaupun gak dapat beasiswa waktu itu, sekarang kan dapat beasiswa. Iya makanya beda kan. Yang dulu itu gue Semuanya pengen punya- banget sebenarnya. Nah, semua kan punya rezeki masing-masing. Iya ngerti, makanya kan gue bilang tadi apa, gue bersyukur akhirnya gue nggak keterima beasiswa itu. Gue bersyukur ternyata orang tua gue tuh feelingnya kuat gitu loh. Itu maksud gue, poin gue itu. Adil, mantep nih, ini juga salah satu orang boleh sebut dong? Boleh sebut ya? Ini orang paling kritis di kantor saya ya, ntar dikat yang tadi. Dan satu lagi rekan saya orang Bandung, agak kurang jelas sebenarnya asalnya dari mana, tapi dia dulu jurnalis sampai sekarang. Akunya orang Padang. Ngakunya orang Padang. Kadang kau Ya semua orang bisa ngeklaim lah. sosokan misterius. Sok-sokan Foto, misterius. kayaknya gini. Ya, emang sorry, emang mukanya nggak mau kelihatan, adalah masa depannya gitu ya. Jadi emang terakhir kali alasannya. Udah lah, nggak usah dibahas anjir. Iya, iya. Oke, apa yang mau kita bahas pada sesi kali ini? Saya juga nggak tahu karena ini sekali lagi sesi kayak gini selalu mendadak. Kemarin juga sama Ongki sama Yudi mendadak, yang ada di otak aja saya tanya. Udah- Tapi rekam kan ya? udah rekam deh. Soalnya tadi malam aku udah satu drop. Oh, sorry, Fadil punya channel YouTube. Kita sama-sama YouTuber pemula nih. Ya. YouTuber pemula. Fadil, tapi udah ratusan, ribuan ya subscriber belum? Belum. Baru 100 Baru 100. Apa sih sekarang channelnya namanya? Nanti Fad, namanya- channel Bang Fadil. bukan Ya. Mas Bet. Mas Bet TV. Oke, sebelumnya ngapak review. Oke, tapi kayaknya Ini linknya ada dia sudah sadar tidak menjual gitu kan. Ya udah jadinya Mas Bet TV. Apa Mas Bet TV artinya? nanti ganti lagi. Nanti ganti lagi. Mbak udah Fadil tersenau udah itu udah cakep kok. Tulisan lu juga dipuja sama perempuan kan di portal. Ya, ada gua baca tuh komen pertamanya cewek coy. Oh, yang mana sih? Itu yang lu ibu. share, Oh. yang lu share. Itu udah ibu-ibu. Gila lu bahkan lu cinta ibu-ibu, Bro. Gimana bujangan-bujangan? Oh, jangan cuy. Buka dong. Buka. Ah, kok misterius banget sampah. Ini banyak nyamuk Nggak cuy. apa-apa. Oke. Gua hitam-hitam nih malah. Oke. Tapi saya udah nyiapin sebenarnya pertanyaan yang agak filosofis buat mereka berdua. Karena nanti akan berkaitan dengan beberapa hal yang pasti juga pengen mereka bahas. Pertanyaannya sederhana, Bro. Menurut lu berdua, sebenarnya kebahagiaan tuh definisinya apa sih, Bro? Lu dulu deh. Jangan Oh, lah, sorry. gua lagi mikir. Ini namanya Reja, belum gua kenalin. Ini namanya Reja. Ini adalah orang yang istri saya khawatir. Istri saya pernah tanya, "Ini Reja punya istri apa enggak sih?" Saya bilang nggak ada. Terus kata istri saya, "Ini orang kok nge-WA kamu terus, jangan-jangan dia homo." Gitu. Serius ini kejadian. Istri saya Ya nggak usah khawatir dibahas betul. juga cuy. Ya apa biar tahu, istri gue juga udah kenal. Ini Reja Giananda. Ini adalah orang di kantor ini yang tiba-tiba bilang sama saya waktu jalan ke sebuah kantin, "Lu kan sahabat gue ya." Itu gue jijik banget. Tapi Gua aja nggak inget cuy. sekarang kayaknya saya sudah bukan sahabat dia lagi ya, karena dia sudah punya pacar di Austria. Nggak usah disebut. Ntar pacar lu nonton, komen dia. Enggak mas, saya nggak pernah pacaran sama dia. Mampus nih. Oke, gimana aja? Pertanyaan adalah, ini sangat mendasar ya, dan ini nanti akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang selama ini kita bahas di grup. Apa sih kebahagiaan tuh menurut lu? Mungkin bisa ditanya ke Bedil dulu ya. Tadi gua nanya bedil dengan lu. Sampah nih orang berdua. Gimana? Apa sih kebahagiaan menurut lu aja? Nah, agak berat ya Iya. jelasinnya. Mungkin kalau untuk Dilepas kamu jelek banget sih. Lu bakal tampil di channel YouTube orang yang tidak terkenal loh. nggak terkenal ya.
Kalau menurut gue sendiri, kalau akhir-akhir ini mungkin rasa lepas aja dulu ya beban feeling, beban perasaan yang beban perasaan. Oke. perasaan kan bisa terbebani gitu loh maksud gue. Nah, perasaan itu akan terbebani itu hilang dulu deh. Jadi, apalagi kan sekarang Emang lu lagi terbebani masalah apa sih sebenarnya? ya kan kita kan sedang dihadapi kondisi Covid ya. Oke. Terus di grup ya dibully. Lu di grup dibully. Iya. Aduh, nggak usah dong, ini ada ini YouTube loh. Oh iya. Ya nggak apa-apa, ntar kan teman-teman lu nonton juga. Ya kan. Makin dibully kan ntar di grup. Gimana? Industri dan ekonomi udah mulai nggak jelas. Dahsyat. Nah, Nih, gue demennya Kadang-kadang- diskusi sama mereka gini nih. dan ada agak kekhawatiran kan, banyak nggak cuma industri penerbangan aja kan. Aviasi. Ya maksudnya nggak hanya industri aviasi atau pariwisata yang terkena. Ya. Sekarang juga udah merembet ke industri-industri lain, misalnya Apa tuh? gue dengar cerita teman gue di sebuah perusahaan manufaktur motor di Indonesia, Yamaha, ya nggak usah disebut lah, Honda. udahlah. Nah intinya itu, Bukan apa bro, Astra ya. nah intinya itu, Tim Porsche. aduh, Iya, gue iya, jadi iya. bingung. Iya, sorry. Industri itu juga kena masalah yang Itu kan, tapi lu menjawab keadaan sekarang kita kan. Kebahagiaan buat lu adalah oke, Maksud gue- lu menjawab dengan hal yang lebih mendasar menurut gua. Lu bilang bahagia tuh kayak ya perasaan lu udah nggak terbebani lagi. Kalau dan lu kemudian menarik ke keadaan kita sekarang di mana kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang berdampak pada industri, ekonomi dan sebagainya ya nggak? ya, Nah, tapi dan sosial. sebenarnya sebelum adanya pandemi ini, apakah memang definisi bahagia lu tuh cuman itu? Sebenarnya enggak sih, Terus tapi apa? mungkin karena ini kan dadakan juga kan. Loh, ya nggak bisa gitu dong. Loh, Justru obrolan kayak gini jujur. iya. Ini tapi- saatnya lu belajar dari orang-orang biasa. Jangan belajarmu dari orang yang punya privilege lebih. Ini orang-orang biasa, ayo. Iya, tapi maksudnya sekarang itu menurut gua kebahagiaan yang paling terasa di saat ini itu ya di saat dimana rasanya beban itu hilang, beban Covid lah, beban pikiran. Enggak, sebelum Covid. Sebelum Covid apa berat sih? Gua Apakah lu masih harus nyari- apakah lu masih pakai definisi perasaan lu nggak terbebani atau lu udah punya definisi lain gitu? Ini Fadil udah sempet googling barusan tuh. Apakah kebahagiaan itu sebenarnya? Ini udah googling ya, dia. kan gua belum googling. Makanya itu. Masa cuma jawab kebahagiaan? Googling bro, Allah Akbar kabiro. Gimana? Karena Atau lu sebenarnya nggak paham? Kalau gue ditanya kayak gitu, gue sebenarnya sampai sekarang nggak bisa jawab loh. ya gimana ya? Mungkin kalau lo tanya sebelum Covid, mungkin gua karena sekarang kondisi Covid, gua jadi agak-agak mikir dulu kan apa aja yang gua alamin sebelumnya. Dan sekarang keadaannya kayak gini dan gua terbebani ya mendingan ya itu jadinya definisi kebaikan gue. Berarti sebelum ini lu pun nggak bahagia? Ya, Sebelum ada juga pandemi sih. ini? Aduh, bukan gitu juga sih, bro. Terus gimana? Lu bahagia sampai hari ini? Gimana ya? Agak susah sih. Karena yang kayak gini-gini tuh mengungkapkannya susah. Waduh, ngeri banget dia. Mungkin berdiri dulu lah, kan udah Reza, nama lengkapnya Reza. barusan denger. Biar Bingung gua juga coy. bingung ya. Reza Giananda ini seorang penulis. Kemarin Aduh. dia menang 50 besar ya lu ya? Apa aja? Iya, Enggak, 50 besar kan? 50 besar lomba puisi nasional ya. Saya 5 juta ya? dapat 5 Kagak. lebih lah bro, 10 juta. Dalam itu Saya apa? janji terus sama dia mau bertanding di sebuah ajang lomba puisi nasional, tapi sampai sekarang belum terwujud. Ya belum lah, lu Karena- ya lupa. Karena Kalau saya nggak lupa, karena saya selalu lupa upload. Atau saya lupa selalu lupa upload. nulis daftarnya puisinya. aja Daftarnya aja lupa. Iya, manusiawi lah ya, lupa itu kan berarti gak inget ya. Ya bener sih manusiawi. Tapi diingetin juga. Iya. Masa lupa? Yang next kita lakukan lah lomba puisi nasional yang next ya. Ada 15 Juli, ayo. Jadi bahkan dia 15 Juli ya, saudara-saudara. rela ngeprint puisi saya dari blog, kemudian nyebarin ke cewek-cewek di kantor ini gitu. Disebar cewek, terus bro. disuruh nilai coba puisi dia, puisi saya,
disebarin ke teman-temannya, disuruh nilai bagusan mana. Ya Allah, bagaimana puisi bisa dinilai seperti itu? Nggak bisa dong, nggak bisa gitu bro. Tapi nggak apa, kita terima jawabannya. Dia jurnalis loh, jangan salah. Kalau teman-teman mau cari tulisannya masih ada di Google, ya kan, masih ada. Gua baca tulisan lu yang interview siapa gitu, gue lupa. Buat Salman ya, menarik. Nah, ini walaupun tampangnya biasa-biasa saja, tapi orang ini menyimpan penuh pemikiran di balik wajah yang biasa-biasa saja seperti ini. Yang berikutnya kita tanya Fadil Bedil yang Udah Google ya. setahu saya dia tidak bahagia sampai sekarang, setahu saya. Iya. Makanya kenapa tadi saya di jalan kepikiran menanyakan ini kepada mereka berdua, karena kehidupan kami bertiga ini penuh dengan hal yang sangat serius. Iya nggak? Iya sih. Ya. Tapi Karena kita kalau kok ketemu mereka, diskusi saya itu selalu serius-serius. Makanya sekali-sekali kita lempar dengan pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat filosofis. Dil, buka aja tuh. apa sih Dil bahagia itu Dil? Sulit. Jadi mendefinisikan bahagia, ibarat kita harus mengurai suatu persamaan matematika kompleks. Ini suaranya dikecilin untuk membuktikan kamera gue jelek nih. Enggak, kalau antum menanyakan Dalam definisi aja. bahagia, itu seperti kita harus mengurai sebuah persamaan matematika yang amat sangat kompleks menjadi sebuah besaran angka yang sederhana atau menjadi sebuah bilangan yang rasional. Tapi kalau kita merujuk ke idiom ataupun ungkapan-ungkapan yang banyak di masyarakat gitu ya, yang banyak di publik dan akar rumput. Waduh. Jadi banyak kan itu orang bilang bahagia itu sederhana. Itu bukan berarti untuk bisa bahagia kita harus makan di rumah makan padang sederhana gitu kan, bukan seperti itu artinya gitu kan. Lebih ke bahagia itu bisa berasal dari hal-hal kecil, tapi itu juga belum menjawab bahagia itu apa sih gitu. Sebenarnya kalau Retorik ya dari tadi. kita meninjau gitu kan, meninjau timeline kehidupan gitu. Misalnya saat kita sekarang berumur 29 gitu kan, timeline kehidupan bahagia itu misalnya bayi gitu kan, bayi ditanya bahagia itu apa, dia nggak bisa jawab gitu kan. Terus kalau anak kelas 1 SD gitu misalnya, dulu zaman dulu ya, bahagia itu apa gitu, main mercon waktu bulan puasa, dibeli mainan habis lebaran gitu kan. Kalau anak zaman sekarang bahagia itu apa ya, minta HP yang diinstal Mobile Legends sama PUBG gitu kan. Tapi apakah bahagia seperti itu gitu kan, itu mungkin kita bisa melakukan dikotomi gitu kan, atau pemisahan ya, daripada bahagia dan senang. Kadangkala senang itu sesaat, tapi bahagia itu bisa dikatakan lebih permanen dan mendasar gitu. Ini sebenarnya saya tidak ngerti apa yang saya katakan juga ya. Anda tahu Tony Blank ya? Tahu. Iya, Ada ngeblanknya ya. Iya. Ada Tony, Anda ngeblanknya. Jadi gini, kalau yang saya tangkap, walaupun sulit sekali menangkapnya gitu ya, dari omongan Mas Fadil ini, bahagia itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Iya nggak? Iya. Kalau dilihat, kalau tadi kita bedah dari timeline kehidupan manusia gitu kan, kalau anak kecil, bayi ya jelas nggak bisa dong ya. Kamu bahagia nggak? Iya. Dia nggak bisa ngomong dong. Iya. Tapi ada masa dimana orang bahagia ketika dia cuman dibeliin mainan, ya nggak? Iya. Ada masa dimana dia bahagia ketika dia diterima cintanya, ya nggak sih? Iya. Ya dong, lamaran diterima. Iya. Ada juga orang bahagia ketika calonnya yang di Austria mengatakan oke yuk nikah, ya, ya, Iya. ya itu. Jadi memang kesini memang berubah ya definisi bahagia ini. bahagia sesederhana rebahan doang setiap hari, tapi duit masuk terus ke rekening gitu. Itu Ini mesti dibedah nih. bahagia yang Dimana sederhananya orang rebahan tapi uang masuk terus ke rekening, itu sederhananya gimana? Itu sebenarnya tuh ada formula yang tidak sederhana di balik itu, bro. iya sih. Nggak bisa lu bilang sederhana. Ya itu bahagia yang tidak sederhana. Itu ini ungkapan iri. Ungkapan iri ya sama orang lain. Enggak, kan rebahan sederhana. Rebahan enggak, maksudnya rebahannya sederhana. Oh, rebahan Tapi kan dapat duit. Nah, itu kan
bahagia yang sangat sederhana gitu loh. Iya. Walaupun gue juga nggak ngerti sih di mana Ya, konteksnya. gimana gitu loh ceritanya orang rebahan dapat uang rekening masuk ke rekening, nggak bisa dong. Bisa lah. Dan ini sangat rumit ya. Bandar narkoba. Rebahan. Kalau post stopnya kan. Wah, gua nggak tahu, gua nggak ikut jaringan narkoba. Mohon maaf nih. Narkoba. Jadi nggak tahu nih gua kehidupannya bandar nih. Jadi emang ini pertanyaan yang sangat mendasar, filosofis, Tapi gue masih belum tapi denger sih. nggak bisa dijawab oleh sembarangan orang, apalagi untuk orang yang tidak pernah bahagia. Iya dong. Eh, Ya, ya. Tapi lu sepakat nggak kalau gua sih sepakat ya dengan kalimat ini. Gue pengen lu sepakat nggak sih bahwa sebenarnya kebahagiaan orang tuh udah ada standarnya masing-masing. Lu mungkin standar lu bahagia di saat lu menemukan sesuatu atau apa gitu ya. Fadil mungkin ketika channel YouTube-nya sudah terkenal gitu ya, jutaan subscriber dan AdSense-nya wah udah oke lah gitu ya, nggak perlu kerja di kantor ini lagi gitu kan. Malah besok dia naik mobil ke depan ngece-ngece gitu. Orang miskin, orang miskin ya misalnya. itu malu. Iya. Iya kok, iya dong. Tapi gimana caranya orang dengan standar bahagia yang berbeda? Ini sebenarnya gue bingung. Allahu Akbar, kabiro.